terkait pendidikan. Tulisan ini bisa berupa harapan, kritik membangun, atau pemikiran tentang kondisi pendidikan saat ini di Indonesia ataupun di masa yang akan datang. Nah, lalu ada tema yang terakhir, yaitu yang ketiga, Lika-liku Perjalanan Guru. Untuk yang terakhir ini mungkin lebih dalam dan personal ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menceritakan jatuh bangunnya, halangan dan rintangan sampai kepada semangat bangkitnya gitu selama menjadi tenaga pendidik yang menginspiratif dan menyentuh. Lalu di sini ada poin ketiga terkait ketenaga tulisan, yaitu panjang tulisan. Untuk panjang tulisan sendiri dari kami menetapkan dengan minimal 800 kata dan maksimal 1.500 kata. Adapun target halaman yaitu sekitar 3 sampai 4 halaman ukuran A5. Nah, pembatasan ini tentunya dilakukan karena pertama, output kegiatan yang berupa buku antologi yang merupakan kumpulan cerita-cerita dari berbagai penulis yang dijadikan satu buku, atau dalam kegiatan ini yaitu cerita-cerita dari Bapak Ibu sekalian sebagai peserta terpilih di kegiatan ini. Dan pembatasan ini dilakukan juga karena eh, yang diutamakan dalam kegiatan ini ialah esensi nilai yang terkandung pada tulisan. Jadi bukan banyaknya jumlah halaman gitu ya, agar kebermanfaatan dan dampak yang ditimbulkan lebih bermakna. Selanjutnya, mungkin boleh di slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada format penulisan, di mana kertas yang digunakan yaitu berukuran A5 dengan font yaitu Times New Roman ukuran 12, lalu spasi atau spasi baris atau line space gitu ya Bapak Ibu 1,5 dengan margin rata yaitu 2,5 cm di semua sisi. Lalu ada format file dibuat menggunakan Microsoft Word dengan format simpan, dokumen atau dokumen X gitu ya. Lalu yang kelima di sini ada struktur tulisan agar tulisan lebih terkonsep rapi dan mudah dipahami gitu ya. Yang pertama ada judul. Nah, judul di sini itu dimaksudkan eh, berupa subtema yang sudah Bapak Ibu pilih. Lalu di bawahnya baru Bapak dan Ibu bisa cantumkan juga judul dari cerita yang sudah Bapak Ibu tuangkan gitu ya. Lalu di sini juga ada nama penulis dan asal sekolah, jadi dicantumkan juga. Dan isi tulisan, pada bagian ini bisa diceritakan pengalaman dan kisah yang menarik dan tentunya menginspiratif. Dan ada penutup juga, boleh berupa refleksi akhir atau solusi. Dan terakhir, sebagai opsionalnya, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan kutipan inspiratif atau pesan penutup yang menyentuh gitu ya. Nah, mungkin habis pembahasan buklet ini akan ditampilkan gitu ya secara sekilas contoh struktur tulisan dalam bentuk Word yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan sebagai gambaran ya, gambaran kasar gitu. Karena nanti juga akan kami share di grup terkait buklet maupun terkait contoh dari struktur kepenulisannya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk melanjutkan terlebih dahulu pembahasan buklet ini. Lalu selanjutnya yang paling penting nih Bapak Ibu, tapi bukan yang terakhir, yaitu terkait orisinalitas. Jadi tulisan Bapak Ibu sekalian pastinya harus orisinal, yang artinya belum pernah dipublikasikan dan tidak mengandung unsur plagiat. Tulisan harus murni dari pengalaman dan pemikiran Bapak Ibu. Lalu di sini ada poin ketujuh terkait ketentuan penulisan, yaitu pengiriman naskah. Jadi setelah tulisan Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkannya melalui Gform yang nantinya akan kami share linknya melalui grup. Jadi pastikan Bapak Ibu memantau terus gitu grup peserta Guru Menulis 2025 ini agar tidak ketinggalan informasi. Adapun di sini tertera batas akhir pengumpulan yaitu pada 9 Mei 2025, dan mohon dipastikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa pengumpulan naskah ini harus dikirim tepat waktu agar proses selanjutnya dapat dilaksanakan dengan segera. Baik, di sini ada sebentar ada yang nanya ya. Iya, nanti akan di-share ya Bapak materinya.
Sebelum itu saya izin lanjut dulu ya. Boleh di next. Nah, baik, selanjutnya di sini ada fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta terpilih, yaitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang pastinya menarik. Yang pertama ada sertifikat sebagai bukti partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Lalu ada satu eksemplar buku terbitan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa satu eksemplar buku yang wajib dimiliki Bapak Ibu sebagai peserta terpilih merupakan bentuk komitmen terhadap kegiatan ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan kebermanfaatan atau motivasi terkait pendidikan di Indonesia yang terkandung pada cerita-cerita yang sudah Bapak Ibu tuliskan melalui kegiatan ini. Lalu selanjutnya yang didapatkan yaitu gratis pelatihan dan pendampingan penulisan, di mana selama kegiatan berlangsung, kami akan mendampingi Bapak Ibu terkait proses penulisan serta pelatihan secara gratis. Lalu di sini juga ada tulisan dibukukan dan disebarluaskan untuk edukasi dan inspirasi, seperti hal yang sudah dijelaskan pada 2 poin sebelumnya. Dan terakhir di sini ialah presentasi diskusi ilmiah melalui webinar launching buku, yang dimana pada puncak kegiatan nantinya akan berupa webinar launching buku. Dan selain launching buku akan ada kegiatan bermanfaatan lainnya, yaitu berupa diskusi ilmiah. Next, nih. Nah, selanjutnya di sini ada informasi kontak. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau kendala yang belum disampaikan di pertemuan kali ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami melalui beberapa kanal berikut di bawah ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian bisa follow juga akun sosial media kami, karena setiap kegiatan yang kami lakukan akan diposting sebagai bentuk publikasi kebermanfaatan dan semoga bisa menginspirasi orang-orang secara luas. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait buklet atau panduan kepenulisan. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab atau ini ya, share screen terkait struktur baiknya. Share screen terkait struktur dulu ya, Pak. Boleh, boleh. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum sesi tanya jawab mungkin bisa dilihat secara sekilas dulu ya, bagaimana bentuk dari struktur kepenulisan pada kegiatan ini, yang dimana di sini masing-masingnya, eh, masing-masing subtema sudah ada strukturnya gitu. Yang pertama ada subtema yang terkait tantangan guru. Misalkan judul di sini ialah di antara tugas dan hati nurani. Lalu di bawahnya ada nama penulis dan di bawahnya lagi ada asal sekolah. Lalu terkait isinya, itu yang pertama ada pendahuluan, ada isi, penutup, dan solusi. Dan untuk detailnya mungkin nanti bisa dipahami lebih lanjut, uh, karena yang tadi saya sudah sebutkan akan di-share juga di grup. Next, selanjutnya mungkin. Nah, di sini untuk isi keseluruhannya sendiri itu sama dari pendahuluan sampai solusi. Namun di sini mungkin saya akan memberitahukan contoh judul dari subtema kedua yang dipilih, yaitu judul ketika murid mengajar guru gitu, dengan subtema refleksi pendidikan. Lalu next selanjutnya yang terakhir, baik, terima kasih. Dan ini subtema ketiga atau terakhir yang bisa Bapak Ibu pilih, yaitu lika-liku perjalanan guru dengan contoh judul antara cita dan realita. Di sini formatnya sama, ada nama penulis, asal sekolah, pendahuluan, sampai solusi. Dan eh, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan di panduan, ada opsional yaitu pesan atau kata-kata gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan juga di dalam tulisan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Bapak Fikri atas penyampaiannya. Bapak Handi, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, baik. Terima kasih MC Ibu Noi. Baik, sedikit tambahan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah format ini adalah itu sederhananya ya Bapak Ibu. Kita buat singkat dulu. Maksudnya adalah supaya Bapak Ibu tuh tahu, oh ternyata ada judul, nama penulis, lalu pendahuluan. Di sini pendahuluan Bapak Ibu bisa latar belakang menulisnya seperti itu atau realitanya. Ya, problemnya juga bisa di pendahuluan. Lalu di bagian isi Ibu boleh menceritakan masukin Ibu domisili mana, ngajar di mana, lalu mengajar apa. Lalu kalau misalnya itu tantangan, tantangannya seperti apa, seperti itu. Lalu Ibu closing dan juga di situ di akhir kasih kesimpulan. Jadi bisa solusi ataupun kesimpulan dari hasil tulisan Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya formatnya seperti ini. Ya Bapak Ibu terkait pedomannya, mungkin di sini ada pertanyaan. Sebentar saya coba baca terlebih dahulu. Gaya bahasanya formal. Ya, gaya bahasanya adalah kita mengikuti panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena nanti setiap hasil tulisan Bapak Ibu akan ada tim kurasi atau tim editor yang akan berkaitan dengan Puebi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ke distrak atau jangan sampai eh, terhambat gara-gara oh titik koma dan lain sebagainya atau kapital dan lain sebagainya karena itu nanti ada tim kurasi. Tetapi Bapak Ibu juga tidak asal-asalan juga dalam artian silakan dibuat serapi mungkin yang Bapak Ibu bisa ya karena itu pada akhirnya juga akan ada tim kurasi seperti itu. Itu pertama. Bahasanya adalah formal betul. Editing dari pihak naluri pendidik, ya betul. Editing dari kami bisa jadi pendekatannya adalah kita akan mengirimkan hasil revisinya ke Bapak Ibu, silakan direvisi ya, atau mungkin nanti kalau itu minor dari kita, misal kapitalnya dan sebagainya, kalau itu minor dari tim kurasi naluri pendidik seperti itu. Yang pasti akan diinformasikan melalui WhatsApp. Beli bukunya berapa Kak? Beli bukunya saat ini ya kita coba lihat dulu ya dari antusiasnya teman-teman seperti itu dan itu akan kita hubungi ya seperti itu akan kita informasikan melalui WhatsApp grup seperti itu. Lalu Kak izin bertanya, apakah pembuatan ribbon wajib? Pada dasarnya ini disarankan Bapak Ibu semua agar naluri pendidik itu mampu eh, menjadi pionir untuk kegiatan yang positif bersama teman-teman. Karena sebelumnya kita sudah mengadakan kelas pelatihan bahasa isyarat. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang sebelumnya ikut ya, dan alhamdulillah itu cukup banyak dan antusiasnya juga luar biasa seperti itu. Itu aja dari saya, Kak Nui. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Handi atas informasi tambahannya. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tanya jawab kali ini hanya dibuka satu termin untuk 3 penanya. Namun, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui Gform absen yang akan kami kirimkan di kolom chat. Pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami tampung dan kami tindak lanjuti melalui grup WhatsApp. Baiklah, untuk membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand. Untuk link absen sudah saya kirimkan melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Bisa segera diisi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, sesi tanya jawab akan saya cukupkan. Baik, Bapak Venansius, Ya, dipersilakan. thank you. Mau tanya, ini dalam bentuk semi formal, formal atau bentuknya seperti apa sih untuk tulisannya sendiri? Apakah harus karya tulis ilmiah
Di sini harus dilengkapi dengan misalnya kita mau mengutip pendapat para tokoh besar, harus modelnya seperti apa, apakah catatan kaki atau di dalam teks itu sendiri. Terima kasih. Ya, boleh saya jawab, Kak Nui? Boleh, silahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Venansius. Sebelumnya dari mana nih Bapak? Dari daerah mana Pak? Dari Santo Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta. Oke, baik. Setelah kabus Kelapa Gading. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaan ini bagus ya, teman-teman ya. Artinya Bapak ini fokus kepada skopnya. Apakah memang bentuknya itu karya tulis ilmiah atau basisnya itu semi formal dan lain sebagainya. Yang pertama itu kita orientasinya adalah basisnya itu seperti cerita, teman-teman. Ya, artinya seperti non fiksi. Tetapi non fiksi di sini artinya berdasarkan kenyataan teman-teman, bukan dibuat-buat. Gitu. Jadi nggak harus harus ada kutipan, nggak harus harus ada eh, apa namanya daftar pustaka karena memang cerita ini adalah cerita seperti cerita pengalaman teman-teman gitu. Jadi basisnya adalah seperti cerpen tapi berdasarkan pengalaman teman-teman. Seperti itu. Nggak harus ada kutipan dari profesor ini, tidak seperti itu. Karena kita mengangkat realitas. Seperti itu Pak Venansius. Apakah jelas? Jelas, jelas. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Venansius. Kembali ke MPC. Baik, terima kasih Bapak Venansius dan Bapak Handi. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Baik, untuk Bapak Eko dipersilakan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formatnya seperti yang ada di tadi ya, tampilan layar tadi ya untuk format naskahnya. Halo. Mohon maaf, Bapak, apakah pertanyaannya boleh diulang? Untuk format naskahnya, apakah seperti yang ditampilkan di layar tadi? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Fikri? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi terkait format kepenulisan, kurang lebih memang seperti itu Pak sebagai gambaran awalnya. Jadi memang yang terpenting poin-poin yang ada pada struktur tersebut ada pada tulisan Bapak gitu. Gitu paling Pak. Paling tambahannya yang tadi sudah disebutkan ada opsional berupa pesan atau kata-kata gitu ya yang bisa Bapak sampaikan sebagai penutup itu sebagai tambahan. Itu paling Pak. Ya, terima kasih. Dia hanya ada pendahuluan, isi, penutup, dan solusi itu. Betul Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Mas. Nah, baik, terima kasih Bapak Eko dan Bapak Fikri. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oh, ini di room chat banyak pertanyaan nih. Yang pertama, deadline itu draft atau sudah fix? Untuk deadline, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Handi, Bapak dan Ibu sekalian mengirimkan naskahnya melalui Gform yang sudah disediakan. Nantinya akan tim kurasi cek. Setelah itu, jika ada perbaikan minor atau mayor,
Nanti akan kami sampaikan kembali dari tim kurasi ke Bapak Ibu jika memang perbaikannya cukup banyak gitu atau mayor. Lalu selanjutnya dari Ibu Novika, karena ini kisah nyata, apakah boleh nama orang, nama sekolah, atau nama daerah disamarkan buat nama yang lain atau harus nama yang sesungguhnya? Bagaimana Bapak Handi untuk nama samaran? Oke, baik Kak Noi. Ya, izin menjawab yang pertanyaan dari Kak Novika juga, sekaligus Kak Fenti juga. Ibu Bapak semuanya, untuk deadline itu atau draft sudah fix. Ya, dari Bapak Ibu ke penulis saya sudah fix, lalu diupload di Google Form. Kapan pendaftarannya? Kapan berakhirnya? Yaitu nanti akan dikirimkan juga timelinenya di grup, tetapi saya kasih tahu dulu aja sampai akhir Mei. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih cepat gitu, supaya kita tim kurasi juga bisa lebih cepat juga. Tapi nggak apa-apa, dari kita sampai akhir Mei Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, karena ini kisah nyata, boleh nggak disamarkan? Yang pertama, Bapak Ibu ini menulis nyata. Jadi ada baiknya adalah jika memang tidak ada berkaitan dengan hal lainnya karena Bapak Ibu yang tahu, maka tulis saja kisah nyata. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa sungkan atau rasanya kurang pas misalnya karena Bapak Ibu yang tahu sendiri, maka boleh nama sekolah untuk tidak perlu ditulis tapi berdasarkan nama atau pengalaman mengajarnya saja. Saya pernah misalnya mengalami tantangan seperti ini di sini, lalu ternyata orang tuanya seperti ini, kepala sekolahnya seperti ini, dan solusi dari saya seperti itu. Boleh, silakan. Tapi kalau dirasa memang ini nggak apa-apa gitu, alangkah baiknya ditulis saja Bapak Ibu semua gitu. Tapi kalau memang itu menjaga privasi sekolah dan lain sebagainya, ibu rasa seperti itu, ya silakan tidak perlu ditulis. Cukup saya pernah mengajar di sekolah ini, lalu tantangannya seperti ini, lalu solusinya seperti itu aja. Balik lagi ke Bapak Ibu semua, gitu. Karena nanti hasilnya juga Bapak Ibu yang punya, gitu ya. Seperti itu. Lalu Kak, nanti misal bukunya udah jadi, boleh nggak dipromosin ke teman-teman biar ikut beli dan baca? Boleh banget Ibu. Malah saya sarankan juga seperti itu, agar teman-teman Bapak Ibu semua juga tahu bahwa Bapak Ibu tuh penulis, Bapak Ibu tuh punya karya, Bapak Ibu tuh bisa menuangkan idenya bukan hanya sekedar ngajar tapi juga berkarya gitu. Dan bisa jadi dari tulisan itu menginspirasi teman-teman guru lainnya gitu. Ada ide ternyata dari Pak Venansius, misalnya di Jakarta Utara atau di Kelapa Gading. Oh ternyata bukunya itu dibeli sama guru di Kalimantan misalnya. Oh ternyata dari cerita Pak Venansius dia terinspirasi, oh ya saya ada masalah yang sama nih dengan Pak Venansius misalnya, ternyata ada solusi dari Pak Venansius gitu. Nah itu kan jadi inspirasi dan bisa jadi ya Pak Venansius mendapatkan kebermanfaatan, ya bisa jadi pahala juga di sisi Tuhan ya, selain dapat bermanfaat atas ide-idenya gitu ya gitu, karena tulisan itu teman-teman abadi gitu ya, dan menjadi pahala yang sangat luar biasa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Itu boleh banget. Terima kasih Kak Nui, seperti itu kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Apakah semua tulisan akan lolos dan pasti dimasukkan ke buku? Jika tidak lolos kurasi, bagaimana? Dan apakah kegiatan ini juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah? Silakan Bapak untuk dijawab. Baik, ingin menjawab ya dari pertanyaan Ibu Asna terkait semua tulisan apakah lolos dimasukkan ke buku atau ada yang tidak lolos. Nah, untuk semua peserta yang sudah masuk grup itu ialah peserta terpilih, yang dimana memang otomatis semua karya tulis rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudah otomatis lolos dan dibukukan. Adapun kalau semisal
ada perbaikan yang dirasa cukup besar, cukup banyak, maka tulisan tersebut akan dikembalikan dan diperbaiki. Setelah itu baru akan dimasukkan ke dalam buku. Seperti itu mungkin, Bu. Lalu untuk pertanyaan Ini tebal begini berarti panjang ya, melebihi. Kemarin pesan salah yang datang kain jendela. Untung juga pasta, tidak terlalu pendek. Baik, Bapak Ibu izin melanjutkan mungkin terkait pertanyaan mengenai apakah kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari awal dari kami sendiri memang sudah mengupayakan dan saat ini juga terus mengupayakan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Hal-hal tersebut diantaranya kami sudah mengirimkan email ke kementerian, lalu beberapa tim dari kami juga sudah bertemu dengan orang kementerian, bahkan dengan Kepala Perpustakaan Nasional, dan beberapa tim kami juga sudah menemui bagian humas di kementerian dan sudah dikomunikasikan terkait adanya kegiatan ini dan ingin diadakan kerjasama seperti itu. Dan semoga minggu ini sudah ada kejelasan mengenai kerjasama kegiatan ini dengan Kementerian Pendidikan gitu. Itu dari saya. Ya izin menambahkan juga Pak Fikri Bapak. terkait kerjasama ini ya karena kita akan launching nanti dilaksanakan webinar. Untuk informasi aja, webinar ini akan kita laksanakan diskusi ilmiah. Jadi mungkin beberapa, halo, tes sinyal saya ya. Terdengar, Ya, Pak. apakah suara aman ya? Saya izin off dulu aja untuk berbicara. Jadi akan diakhiri dengan launching buku webinar. Nah, perwakilan dari teman-teman nanti yang terpilih, ya mungkin kita lihat juga ya, secara substansi atau isinya, itu akan mewakili untuk webinar seperti simposium seperti itu, yang menceritakan hasil tulisan teman-teman seperti itu. Ya, untuk kerjasama tadi sudah disampaikan Pak Fikri dan ada beberapa dinas yang kan salah satu yang di Jakarta juga Pak Venansius. Besok saya ketemu dengan berkaitan dengan Ibu Wali Kota juga seperti itu terkait webinar nanti. Mungkin Pak Venansius di Jakarta juga tahu lah seperti itu nanti. Insya Allah besok saya ketemu seperti itu. Itu aja dari teman dari saya. Jadi tenang aja teman-teman. Insya Allah kita bukan hanya sekedar karya, tapi kita mampu menyebarluaskan karya kita seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan terakhir, mungkin akan dijawab di informasi tambahan ya untuk Ibu Evi. Selanjutnya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kali ini kami akhiri. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Namun, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui Gform absen yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Selanjutnya, ada beberapa informasi tambahan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lolos seleksi program Guru Menulis Indonesia 2025. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan semangat dan konsistensi dalam menebar inspirasi melalui tulisan. Yang kedua, setelah kegiatan ini akan ada pengiriman Google Form yang berisi biodata penulis yang perlu diisi oleh seluruh peserta. Link Gform akan segera dibagikan melalui grup WhatsApp. Mohon untuk dapat mengisi formulir tersebut dalam waktu maksimal 3 hari ke depan sejak acara sosialisasi kegiatan ini dimulai. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu.
Timeline kepenulisan dimulai dari sekarang sampai dengan akhir bulan Mei. Nanti timeline ini juga akan diinfokan di grup. Informasi yang ketiga yaitu akan segera dikirimkan juga informasi terkait pengumpulan karya. Mohon Bapak Ibu dapat menyiapkan dan mengumpulkan karyanya dalam bentuk Word sesuai dengan format penulisan yang sudah ditentukan dalam panduan. Informasi detail mengenai teknis pengumpulan, termasuk batas waktu dan link pengumpulan, akan disampaikan menyusul melalui grup WhatsApp. Yang keempat, terkait pengiriman karya serta proses persiapannya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Dan sebagai tambahan, nanti akan dibuka pre-order untuk karya Bapak Ibu yang akan diterbitkan. Hal ini bertujuan agar rekan-rekan yang belum berkesempatan terlibat langsung dalam program ini tetap bisa ikut membaca dan menyebarluaskan hasil karya Bapak Ibu. Informasi detail terkait mekanisme PO akan disampaikan kemudian melalui grup WhatsApp. Dan informasi yang terakhir, jangan lupa untuk mengunggah Twibbon di media sosial masing-masing. Unggah Twibbon ini tidak bersifat wajib ya Bapak Ibu, namun sangat dianjurkan bagi Bapak Ibu yang ingin turut serta menyebarkan semangat program ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam program ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Naluri Pendidik karena seluruh info kegiatan, dokumentasi, dan update menarik lainnya serta karya Bapak Ibu akan ditayangkan di akun Instagram Naluri Pendidik. Sekian informasi tambahan yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk mengabadikan momen kegiatan ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu Guru, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ya, masih ditunggu ya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita mulai dari slide pertama dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, sesi dokumentasi sudah selesai. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Semoga semangat menulis terus tumbuh dan berkembang dalam diri kita sebagai pendidik. Saya Nurfa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangat menulis. Nanti panduan akan dikirim ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk link absensi untuk diisi Bapak Ibu, karena itu untuk melihat seleksi dari awal yang akan berpartisipasi untuk diskusi ilmiah nanti perwakilan. Jangan lupa juga untuk menulis pertanyaan karena akan dijawab di WhatsApp group seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, boleh keluar dari room atau Zoom. Terima kasih semuanya.